Penjelasan bermain. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa anak-anak. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak usia dini merupakan nilai positif. Terdapat perkembangan seluruh aspek yang ada dalam diri anak. Dalam bermain, anak memiliki nilai kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang anak rasakan dan pikirkan. Bermain menurut Mulyadi 2004 secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Terdapat 5 pengertian bermain. Yang pertama, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. 2. Tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. 3. Bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. 4. Melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. 5. Memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan sebagainya. Menurut Freud, bermain adalah fantasi atau lamunan sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Gen dan Mervin, 1997. Menurut Johansson, bermain adalah kegiatan yang diulang-ulang demi kesenangan. Sujiwo, 2009. Menurut Sundono, bermain adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi. Memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Menurut Saint Wordsman, bermain adalah pura-pura dan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Sundono, 2000. Menurut Singer, dalam Kusantini 2004 mengemukakan bahwa bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak memiliki kemampuan untuk memahami konsep secara ilmiah tanpa paksaan. Banyak konsep dasar yang dapat dipelajari anak melalui bermain. Pada anak usia dini, perlu menguasai berbagai konsep dasar tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, dan sebagainya. Konsep dasar ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan pura-pura yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat demi kesenangan, sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Dengan demikian, kegiatan bermain ini mempunyai tujuan, yaitu agar anak dapat mengeluarkan semua perasaan negatif, seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik, dan harapan-harapan yang tidak terwujud melalui bermain dalam realitas sehingga timbul perasaan senang dan lega. Hal ini merupakan tujuan dasar seorang anak bermain, karena anak belum memiliki tujuan yang lebih mendasar lain selain untuk memperoleh kesenangan. Bermain memiliki beberapa ciri yang dapat membedakan aktivitasnya dengan aktivitas lain. Di antaranya, 1. Dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. 2. Diawali oleh emosi-emosi positif. 3. Fleksibel. 4. Menekankan pada proses bukan pada hasil. 5. Bebas memilih. 6. Mempunyai kualitas pura-pura. Kegiatan bermain memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Memanfaatkan energi berlebih pada anak. 2. Memilih tenaga setelah bekerja dan masa jauh. 3. Melatih keterampilan tertentu. 4. Mengembangkan semua aspek perkembangan. 5. Membantu anak mengenali lingkungan dan membimbing anak mengenali kekuatan maupun kelemahan pada anak. 6. Memberikan kesempatan proses bersosialisasi pada anak untuk mendapatkan dan memperkayakan alamnya. Dalam kegiatan stimulasi perkembangan anak, kegiatan bermain memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, menjadikan salah satu cara bagi pendidik untuk mengamati dan melakukan asesmen terdapat anak. 2. Menjadikan media terapi dan intervensi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. 3.
Pengembangan berbagai aspek perkembangan. 4. Mengasah ketajaman panca indera. Kelima, pengembangan keterampilan fisik. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan bermain menurut Jean Piaget. Sensori motori, play, 3-4 bulan 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama yang terdapat dalam 5 indera. Sebagai contoh, anak suka memasuk mainan ke dalam mulut, karena anak memiliki aktivitas tersebut. Simbolik, make believe, play 2-7 tahun. Pada tahap ini, kognitif anak sudah masuk pada masa pra-operasional konkret, yaitu terhadap pemahaman informasi melalui benda-benda konkret. Pada tahap ini, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Dengan demikian, pada tahap ini anak masuk pada masa bermain pura-pura atau simbolik atau make-over. 3. Speech play games with role, 8-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan sosial anak pada semakin anak. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebaya. Selain itu, menurut Colbert, pada usia ini anak sangat mematuhi sebuah aturan yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ini, Piaget mengklasifikasikan bahwa anak usia 8-11 tahun adalah tahap bermain sosial dengan aturan. Games with rules and sports, 11 tahun ke atas. Usia 11 tahun ke atas, anak sudah masuk dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti dewasa. Dengan demikian, pada masa ini, anak sudah mampu menikmati bermain menggunakan aturan dan juga olahraga.